Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya adalah Ambar Suci Aryani, salah satu guru di SMA Negeri 1 Sanden yang berada di daerah Bantul. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengintegrasian pada pembelajaran berbasis TIK. Nah, khususnya pada materi teks berita di kelas 11 atau dalam fase F. Nah, berikut adalah videonya. SMA Negeri 1 Sanden berada di Jalan Murti Gading, Sanden, Bantul, Yogyakarta sebagai sekolah berbasis IT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, mengondisikan peserta didik untuk siap belajar, dan tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Guna memfasilitasi perbedaan karakteristik peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi pun dilakukan. Asesmen diagnostik non-kognitif sebagai salah satu instrumen untuk mengetahui perbedaan gaya belajar peserta didik. Membaca materi yang ada di sini terkait dengan teks berita. Yang kelompok audiovisual mana? Iya. Jadi nanti saya berikan barcode, kita akan scan. Di sini ada beberapa video berkaitan dengan materi teks berita ya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, terdapat perbedaan gaya belajar peserta didik. Untuk itu, diferensiasi konten pun dilakukan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang meliputi gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar visual membaca materi teks berita dan contoh berita. Peserta didik dengan gaya belajar audiovisual menyaksikan video animasi teks berita. Dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mempelajari materi berita dengan permainan, memasangkan, dan menempelkan. Ben, menanyakan apa? Siapa? Ya, siapa yang terlibat? Baik. Mengapa? Apa? Dan juga bisa sebagai sarana kita untuk mengambil keputusan yang lebih hati-hati. Misalnya ketika ada berita peringatan cuaca ekstrim misalnya, berarti kita harus bertindak bagaimana? Lebih berhati-hati. Contohnya kegiatan yang bisa kita lakukan apa? Melewati daerah-daerah yang aman ya. Jadi itu sebagai sarana kita untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati ketika menerima informasi yang atau berita yang disampaikan oleh. Pembelajaran teks berita dilakukan dengan metode diskusi kelompok atau kolaboratif. Peserta didik bersama dengan kelompoknya saling berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Pemanfaatan media digital atau berbasis IT digunakan untuk mendukung atau membantu proses belajar peserta didik. Media pembelajaran berbasis IT yang menarik untuk digunakan yaitu Padlet.
Padlet adalah aplikasi daring gratis yang paling tepat diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Padlet dapat digunakan oleh guru dan juga peserta didik untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Catatan yang diposting oleh guru dan peserta didik dapat berisi tautan, video, gambar, dan bahkan file dokumen. Dengan menggunakan Padlet, peserta didik dapat membuat papan buletin digital yang menarik dengan menggabungkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video. Lembar kerja peserta didik disajikan secara online pada media Padlet. Peserta didik dapat berkolaborasi menyelesaikan LKPD menggunakan gawainya, lalu mengunggah atau memposting hasil diskusinya di tautan Padlet kelas. Di akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang disajikan melalui media kuisis. Demikian tadi video pembelajaran yang saya buat